Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Dian Agustin, dosen arsitek UPN Veteran Jawa Timur. Dan kali ini kita akan membahas tentang trimatra gubahan lempeng pada mata kuliah perancangan arsitektur 2. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mengklik video ini, juga subscribe dan men-share. Baik, kita mulai dengan pengertian dari apa itu trimatra. Trimatra adalah sesuatu yang terlihat bukan hanya dari panjang dan lebarnya saja, tetapi dia juga memiliki kedalaman ruang. Merancang trimatra itu mempunyai tujuan untuk mencapai keserasian rupa, membangkitkan rupa yang tertentu yang ingin kita hasilkan. Ya, memang lebih rumit, tetapi sangat memudahkan kita dalam merancang. Kemudian unsur-unsur trimatra ini meliputi batang, lempeng, pukal, serta kombinasi dari ketiganya. Ini beberapa contoh dari aplikasi trimatra dalam arsitektur. Jadi misalnya di contoh sebelah kiri itu karya dari arsitek terkenal Zaha Hadid dengan judul Haydar Aliyev Center in Baku, Azerbaijan. Ini merupakan trimatra yang dibentuk dari lempeng ya, yang dilengkungkan. Kemudian yang sebelah kanan ini juga dari Zaha Hadid. Ini juga merupakan kelanjutan dari lempeng-lempeng yang diliukkan. Nah, ini contoh lain, kombinasi dari lempeng dan batang. Ya, kemudian karya dari Zaha Hadid juga. Jadi Beijing Daxing International Airport Terminal. Jadi di sini seperti lempeng yang digunakan sebagai atap atau plafon ya. Nah, nirmana 2 dimensi itu tidak memiliki kedalaman. Ya, sedangkan nirmana 3 dimensi memiliki kedalaman. Dan kalau misalnya lempeng-lempeng bidang-bidang ini kita jejer, itu akan membentuk sebuah volume. Jadi seperti ini akan membentuk sebuah volume. Kemudian kalau misalnya sebuah kubus itu kita susun ke atas, dia akan membentuk sebuah kolom. Sedangkan kalau kolom itu kita gandakan lagi ke samping, akan membentuk sebuah dinding. Kemudian prinsip trimatra lempeng itu memiliki sumbu Z ya. Kemudian ada sentuhan, kemudian ada proporsi badan nirmana 3 dimensi, kemudian ada ergonomik ya. Jadi hal-hal itu yang merupakan prinsip-prinsip trimatra lempeng. Nah, cara menyusun trimatra lempeng itu ada bermacam-macam. Ada yang hanya dijajar, kemudian dibentuk sebuah irama dengan irama yang teratur ya, atau dibuat menyerupai huruf S begini, atau semakin mengecil ataupun semakin membesar ya. Atau disusun dengan adanya tiang penyangga di sebelah sini dengan tiang penyangga di samping atau tiang penyangga di tengah. Jadi seperti itu. Untuk bentuk bisa digunakan, bisa tetap atau bergradasi mengalami perubahan bentuk.
Sedangkan untuk ukuran bisa tetap atau bergradasi mengalami perubahan ukuran. Untuk jarak bisa sama antar lempeng atau bergradasi jarak antar lempeng. Dan untuk arah bisa linear, memusat, atau kombinasi. Susunan bisa horizontal, vertikal, diagonal, atau kombinasi. Untuk warna bisa dibuat satu warna ataupun bergradasi. Untuk barik bisa dibuat bergradasi dari halus ke kasar atau sebaliknya. Nah, jadi ini contoh yang vertikal seperti ini susunannya, yang horizontal seperti ini. Itu untuk lempeng. Baik, ini beberapa contohnya lempeng dengan disusun secara horizontal. Jadi untuk contoh ini, trimatra lempeng dibangun dari bidang yang disusun perulangan horizontal, baik dalam bentuk dan ukuran yang sama serta jarak yang sama, dan ditahan oleh dua lempeng vertikal. Jadi bentuknya sama, ukurannya sama, jaraknya sama, arahnya linear. Nah, contoh yang kedua seperti ini bisa kita buat untuk misalnya ide bentuk sebuah meja, kaki meja bisa. Kalau ini bentuknya tidak sama, jadi mulai dari lapis pertama sampai lapis terakhir bentuknya tidak sama. Kemudian ukurannya juga tidak sama, jaraknya sama, dan arahnya linear. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian susunan horizontal yang lain seperti ini, bentuknya sama, kemudian ukurannya tidak sama. Jadi dari bawah kecil, di tengah-tengah membesar, kemudian mengecil lagi. Jaraknya tidak sama, jaraknya sama, ya, dengan jarak yang sama. Arahnya linear, gitu ya. Kemudian contoh yang lain masih dalam susunan horizontal. Ini bentuknya tidak sama, ukurannya juga tidak sama, jaraknya juga tidak sama. Jadi ada yang dekat dan ada yang jauh. Arahnya linear. Ini contoh lagi. Bentuknya tidak sama, dari bawah sampai ke atas tidak sama. Ukurannya juga tidak sama, tapi jaraknya sama. Arahnya linear dan ditopang oleh tiang di tengah. Nah, ini sudah menggunakan warna, dan warna yang digunakan bergradasi. Nah, kalau ini adalah contoh-contoh susunan vertikal. Bisa seperti ini. Ini bentuknya sama, kemudian ukurannya sama, jaraknya sama, arahnya memusat. Oke. Ini juga contoh dari susunan vertikal. Bentuknya sama, ukurannya yang tidak sama. Jadi mulai dari sini sampai ke tengah itu semakin membesar, kemudian mengecil lagi. Jaraknya sama, arahnya linear. Nah, ini contoh lagi. Bentuknya sama, ukurannya sama, jaraknya sama, arahnya linear zigzag. Kemudian ini susunan vertikal lagi. Bentuknya sama, ukurannya sama, jaraknya sama, arahnya linear dan melingkar. Gitu. Ini susunan vertikal lagi, bisa digunakan sebagai misalnya untuk kursi begitu ya. Ini bisa. Bentuknya nggak sama, ukurannya juga tidak sama, jaraknya sama, dan arahnya linear. Ini contoh lagi.
bentuknya tidak sama. Jadi mulai dari lapis pertama sampai lapis terakhir itu bentuknya ada perubahan. Ukurannya juga tidak sama, jaraknya tidak sama, jadi ada yang dekat, ada yang jauh, arahnya linear. Nah, sedangkan ini adalah contoh susunan kombinasi antara horizontal dan vertikal. Ya, jadi kehadiran yang vertikal itu untuk menopang susunan yang horizontal seperti ini. Nah, kalau seperti ini adalah susunan diagonal. Jadi dibuat perulangan dan bergradasi membentuk pola diagonal. Bentuknya sama, ukurannya sama, jaraknya sama, arahnya linear spiral. Yang ini juga ini bentuknya tidak sama, jadi kecil kemudian semakin membesar gitu ya. Ukurannya juga tidak sama, jaraknya yang sama, kemudian arahnya linear spiral serta warnanya gradasi. Ini kombinasi lempeng dan batang. Jadi seperti ini bisa dibentuk, misalnya di sini ada lempeng, kemudian ditopang oleh batang-batang, ya, sehingga bisa menghasilkan sebuah kombinasi yang estetik. Kalau ini kombinasi antara lempeng dengan pukal. Ya, jadi pukalnya ini sebuah lempeng yang agak tebal, bisa kita kategorikan sebagai sebuah pukal, ya, kemudian berkombinasi dengan lempeng tipis. Kalau ini adalah komposisi join antar lempeng. Jadi antar lempeng ini bisa dijoinkan sehingga membentuk sebuah bidang. Seperti ini. Nah, ini aplikasi lempeng di dalam interior, ya. Jadi bisa kita gunakan misalnya untuk tempat duduk, ya, sehingga membentuk elemen dinding yang estetis, gitu. Kalau ini aplikasi lempeng di dalam furniture, ya, bisa untuk kursi, untuk kaki meja, ya, sangat estetis sekali. Aplikasi lempeng dalam elemen dekorasi, ya, bisa untuk kap lampu seperti ini, ya, atau untuk sculpture di dalam sebuah ruangan. Ya, terima kasih. Jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.